Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 7 leadership skill atau 7 keterampilan kepemimpinan. Tonton terus ya videonya. Ketika masih kecil, Napoleon menghabiskan waktu berjam-jam menaklukkan Eropa di dalam pikirannya. Yang terjadi selanjutnya adalah apa yang tercatat dalam sejarah. Kemampuan kita untuk bermimpi menunjukkan seberapa besar keinginan kita untuk membuat masa depan kita menjadi lebih baik dari masa yang telah dilampaui. Impian, cita-cita masa depan adalah energi dahsyat yang dapat mendorong seseorang menggapai masa depan dengan penuh gemilang. Visi sama dengan pengetahuan, dikali keyakinan, dikali perasaan. Ya, setelah tahu visi hidup kita masing-masing, sekarang kita harus tahu misi hidup kita. Banyak mimpi-mimpi besar, seseorang kandas tinggal hayalan karena tidak membumikan mimpi tersebut dengan perbuatan dan langkah-langkah konkret yang membutuhkan komitmen, integritas, dan kesabaran. Misi hidup adalah mengarahkan seluruh potensi diri dengan langkah-langkah konkret melalui metode dan manajemen diri untuk meraih mimpi besar. Misi ditegakkan melalui potensi fisik, spiritual, emosional, dan intelektual. Potensi spiritual menghantarkan manusia untuk selalu tunduk kepada kehendak yang Maha Pencipta. Potensi emosional menghantarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dan ketenangan jiwa agar selalu memancar sifat-sifat baik. Potensi intelektual untuk membentuk manusia pembelajar, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpandangan ke depan, berprasangka yang baik, terbuka dan memiliki daya nalar rasional. Sedangkan potensi fisik diarahkan untuk menjadi manusia yang sehat, kuat sehingga kepercayaan diri selalu terjaga dan menimbulkan sportivitas pada diri Anda sendiri. Tugas manusia sebagai pemimpin dunia dapat diemban dengan sempurna jika telah mengimplementasikan ketiga komponen misi hidupnya yang tercermin dalam aktivitas hidupnya sehari-hari. Misi hidup sama dengan potensi spiritual, potensi emosional, potensi intelektual, dan potensi fisik. Nah, setelah kita tahu bagaimana yang harus kita kenali dalam diri kita, serta untuk visi dan misi, setelah itu kita harus tahu juga untuk tujuan atau cita-cita hidup kita. Tujuan hidup adalah arah dan jalan hidup yang harus kita tapaki dengan kekuatan dan pengorbanan. Fakta menunjukkan hanya 3% manusia yang menuliskan tujuan hidupnya. Hanya 1% manusia yang menulis dan mereview tujuan hariannya. Di antara kita banyak yang terlena membiarkan hidupnya mengalir tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sisi gelap apa yang akan terjadi untuk masa depan kita? Ada banyak tujuan yang bisa ditetapkan di antaranya. Yang pertama adalah apa tujuan keluarga? Yang kedua, apa tujuan kesehatan kita? Yang ketiga, apa kesuksesan dalam karir? Yang keempat, apa tujuan pendidikan? Yang kelima, apa tujuan rekreasi? Yang keenam atau yang terakhir adalah apa tujuan spiritual kita. Ada 4 langkah untuk menentukan tujuan hidup kita, yaitu yang pertama, memetakan potensi diri atau bakat tampak dan bakat tersembunyi. Yang kedua, menetapkan figur sukses seperti apa yang kita ingin capai. Yang ketiga, menetapkan portofolio hidup kita untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Setelah itu, kita harus dapat mempersiapkan diri dengan cara yang pertama, membongkar virus kegagalan atau penghambat sukses kita. Pemaafan pada diri karena faktor fisik atau cacat tubuh, kesehatan dan intelektual diri kita. Menyalahkan keluarga, guru, dan intuisi institusi pendidikan. Serta virus, yaitu membenarkan kesuksesan orang lain karena orang tersebut memiliki banyak faktor pendukung untuk sukses. Terakhir, menyalahkan Tuhan karena faktor nasib. Itu jangan sampai ya, kita harus memaafkan untuk membongkar penghambat dalam kesuksesan diri kita. Yang kedua adalah membuat peta hidup. Pada umur berapa kita hendak mencapai tujuan tersebut?
Yang ketiga atau yang terakhir, memulai melangkah sejak hari ini. Tips menggapai sukses ada beberapa macam. Salah satunya adalah yang pertama, menetapkan goal. Yang kedua, definisikan cita-cita dengan jelas dan spesifik. Yang ketiga, pengharapan realistik. Yang keempat, berani akan perubahan. Yang kelima, tulis dengan jelas. Yang keenam, memiliki komitmen yang tinggi. Yang ketujuh, melakukan perencanaan. Yang kedelapan, membuat sistem imbalan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan atau action. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.